Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara pertolongan terhadap penderita gawat darurat. Upaya pertolongan terhadap penderita gawat darurat harus dipandang sebagai satu sistem yang terpadu dan tidak terpecah-pecah, mulai dari hospital stage, dan rehabilitation stage. Hal ini karena kualitas hidup penderita pasca cedera akan sangat bergantung pada apa yang telah dia dapatkan pada periode pre-hospital stage. Bukan hanya tergantung pada bantuan di fasilitas pelayanan kesehatan saja. Jika di tempat pertama kali kejadian penderita mendapatkan bantuan yang optimal sesuai kebutuhannya, maka risiko kematian dan kecacatan dapat dihindari. Oleh karena itu, orang awam yang menjadi first responder harus menguasai kemampuan dasar jika dalam keadaan darurat. Yang pertama yaitu menguasai cara meminta bantuan pertolongan. Kemudian yang kedua, menguasai teknik bantuan hidup dasar yang meliputi resusitasi jantung maupun paru. Kemudian, menguasai teknik menghentikan perdarahan. Dalam menolong korban kecelakaan, ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama yaitu safe pasien, safe helper, and safe environment. Kemudian cek respon yang meliputi AVPU, alert, verbal, pain, dan juga unrespon. Langkah meminta pertolongan. Apakah yang Anda lakukan jika menemukan pasien gawat darurat? Yang pertama, yaitu amankan penderita atau korban. Kemudian amankan penolong atau safe helper. Kemudian yang ketiga yaitu amankan lingkungan korban. Setelah itu cek respon pada pasien, yaitu dengan menggunakan AVPU, alert yaitu kesadarannya, kemudian verbal, kemudian pain, berikan rangsangan pada korban, dan juga cek unrespon. Jika unrespon, maka langkah selanjutnya itu dengan memanggil telepon darurat atau panggilan darurat. Di Indonesia, panggilan daruratnya yaitu dengan menelpon 112 ataupun bisa dipanggil dengan memanggil ambulan ke rumah sakit terdekat. Dengan cara yaitu putar nomor telepon 112 atau panggilan ambulan. Kemudian sebutkan nama, nomor telepon, lokasi korban, jenis penyakit yang meliputi sakit, kecelakaan atau kerja atau kriminalitas. Kemudian keadaan korban dan jumlah korban. Teknik bantuan hidup dasar, basic life support. Terdapat banyak keadaan yang akan menyebabkan kematian dalam waktu singkat, tetapi semuanya berakhir pada satu akhir, yakni kegagalan oksigenasi sel, terutama otak dan jantung. Usaha yang dilakukan untuk mempertahankan kehidupan pada saat penderita mengalami keadaan yang mengancam nyawa dikenal sebagai bantuan hidup atau life support. Bila usaha bantuan hidup ini tanpa memakai cairan intravena, obat-obatan, dan kejutan listrik, maka dikenal sebagai basic life support atau bantuan hidup dasar. Apabila bantuan hidup dasar dilakukan cukup cepat, kematian mungkin dapat dihindari. Yang harus dilakukan pada bantuan hidup dasar adalah 1. Airway, breathing, circulation. Airway and breathing. Airway and breathing yaitu menilai jalan nafas dan pernafasan. Bila penderita sadar dan dapat berbicara kalimat yang panjang, berarti airway and breathing-nya baik. Sedangkan bila penderita tidak sadar, bisa menjadi lebih sulit untuk melakukan penilaian airway and breathing. Lakukan penilaian airway and breathing yaitu dengan cara 1. Lihat, 2. Dengar, 3. Raba. Obstruksi jalan nafas merupakan pembunuh yang tercepat, lebih cepat daripada gangguan breathing and circulation. Lagi pula, pemeriksaan breathing tidak akan dilakukan bila tidak ada airway yang baik. Obstruksi total. Pada obstruksi total, mungkin penderita ditemukan masih sadar atau dalam keadaan tidak sadar. Pada obstruksi total yang akut, biasanya disebabkan karena tertelannya benda asing, lalu menyangkut dan menghambat pada pangkal laring. Bila obstruksi total timbul perlahan, maka akan berawal dari obstruksi parsial lalu menjadi total. Bila penderita masih sadar, penderita akan memegang lehernya dalam keadaan sangat gelisah. Kebiruan atau sianosis mungkin ditemukan dan mungkin ada kesan masih bernafas meskipun tidak ada udara yang keluar masuk atau ventilasi.
Maka keadaan ini dilakukan prasat Heimlich atau abdominal thrust. Untuk obstruksi parsial biasanya disebabkan oleh beberapa hal. Biasanya penderita masih dapat bernafas sehingga timbul beraneka ragam suara tergantung penyebabnya. Semuanya saat menarik nafas atau inspirasi. Penyebab oleh cairan biasanya disebabkan oleh darah, sekret, aspirasi lambung dan sebagainya. Untuk bunyi kumur-kumur, lidah yang jatuh ke belakang dapat menyebabkan mengorok. Penyempitan di laring atau trachea stridor. Untuk pengelolaan jalan nafas dapat dilakukan dengan cara penghisapan atau suction. Suction dapat dilakukan bila ada cairan. Yang kedua, menjaga jalan nafas secara manual. Bila penderita tidak sadar, maka lidah dapat dihindarkan jatuh ke belakang dengan memakai cara yang pertama, angkat kepala dagu atau head tilt chin maneuver. Prosedur ini tidak boleh dipakai bila ada kemungkinan patah tulang leher. Yang kedua, dengan cara angkat rahang atau bisa disebut dengan jaw entrance. Teknik breathing dan pemberian oksigen. Bila airway sudah baik, belum tentu pernapasan akan baik, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan seperti pemeriksaan fisik penderita, di antaranya pemeriksaan pernapasan manusia. Pada orang dewasa, normal pernapasan 12-30 kali per menit. Pada anak-anak 15-30 kali per menit. Bila pasien non-respon atau tak sadarkan diri, cek nadi korotis. Apabila tidak ada denyutan dan adanya suara nafas tersengat-sengat, segera melakukan kompresi dada dan pemberian napas buatan. Cara melakukan dengan memberikan tekanan pada dada dengan kedalaman 5 cm dengan kecepatan 100-120 kali per menit. Kemudian observasi kembali pernapasan, apakah sudah ada denyut atau belum. Kalau belum, segeralah berikan napas buatan. Yang ketiga adalah menghentikan pendarahan. Yang pertama itu menekan dengan jari tangan. Yang kedua menekan dengan kain bersih atau sapu tangan pada luka. Yang ketiga balu tekan. Yang keempat torniket hanya dalam keadaan tertentu. Yang kelima menekan dengan jari tangan. Pembuluh darah yang terdekat dengan permukaan kulit ditekan dengan jari. Dengan menekan pembuluh darah antara jari dan tulang, maka pembuluh darah akan berhenti. Pada satu sisi manusia terdapat 6 titik pembuluh darah yang dapat ditekan dengan jari. Arteri yaitu arteri temporalis, superficialis, arteri subclavia, arteri femoralis, arteri facialis, arteri carotis communis, dan arteris brachialis. Yang keenam, penekanan dengan kain bersih atau sapu tangan pada luka. Langkah pertama, sapu tangan yang sudah disterilkan dan belum dipakai lipatan bagian dalam dianggap bersih. Langkah kedua, letakkan bagian yang bersih tersebut langsung di atas luka dan tekanlah. Langkah ketiga, pendarahan dapat berhenti dan pencemaran oleh kuman-kuman dapat dihindarkan. Yang nomor 7, balut tekan. Yang nomor 8, torniket. Pemasangan torniket hanya pada keadaan tertentu, yaitu apabila anggota bagian. Caranya, tutup ujung tungkai yang putus dengan kain yang bersih. Bagian yang putus dimasukkan ke kantong plastik yang berisi es. Selanjutnya dibawa bersama-sama korban ke rumah sakit. Dua gawat darurat, laporkan kejadian Anda. Tolong Mbak, ada kebakaran.
Mohon Bapak tenang dahulu. Dengan siapa saya bicara? Berapa telepon yang bisa dihubungi? Hadi, nomor HP saya 0812 345 678. Di mana lokasi kejadiannya Bapak Hadi? Apakah ada sumber air atau hidran terdekat? Iya, ada. Lokasi di Kampung Kuningan, Blok G nomor 20. Apakah ada korban luka Bapak Hadi? Sejauh ini tidak ada, tetapi ada tetangga yang terjebak di dalam. Kami akan mengirimkan tim segera. Mohon tetap tenang dan bantu para tetangga evakuasi ke tempat yang aman. Terima kasih Mbak, tolong cepat ya. Ketika kita menjumpai situasi yang berpotensi mengancam nyawa dan memerlukan respon cepat, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memastikan keadaan sekitar aman. Jangan sampai Anda menjadi korban yang kedua. Kemudian periksa kesadaran korban dengan mengguncang atau menepuk bahu sambil memanggilnya dengan lantang. Jika korban tidak sadar, serukan bantuan pada orang-orang sekitar. Mintalah pada mereka untuk menghubungi call center 8000 atau 021 1500 135. Laporkan kejadian Code Blue. Pastikan kondisi pernafasan korban. Apakah normal atau tidak? Pertama-tama, lakukan posisi head tilt chin lift. Dongakkan dahi korban sambil mengangkat dagunya. Kemudian, terapkan metode lihat, dengar, dan rasakan. Lihat, apakah dadanya naik turun? Dengar, apakah ada suara nafas? Dan rasakan, apakah ada hembusan nafas? Lakukan semua pengecekan tersebut dalam waktu kurang dari 10 detik. Jika korban bernafas normal, jagalah jalan nafasnya dengan recovery position, sekaligus memastikan dirinya tidak tersedak. Jika korban tidak respon saat dipanggil dan diguncang, dan tidak bernafas, atau bernafas namun tidak normal, lakukan resusitasi jantung baru. Posisikan diri Anda di samping korban. Sebelum melakukan kompresi, bebaskan dada korban dari pakaian. Letakkan pangkal telapak tangan di tengah dada. Kemudian, letakkan pangkal telapak tangan yang lain di atasnya. Jika korban adalah anak usia 1-8 tahun, kompresi dada dilakukan dengan satu tangan. Jika korban adalah bayi, kompresi dada menggunakan 2 jari. Ketika melakukan kompresi, kedua lengan tidak ditekuk dan harus tegak lurus di atas dada korban. Maka dari itu, gunakanlah kekuatan tubuh bagian atas, bukan dari lengan. Jaga agar pangkal telapak tangan tidak berpindah posisinya dari tengah dada korban. Setiap kompresi terdiri atas 30 kali tekanan dengan kecepatan 100 kali per menit. Kedalamannya 5 cm dan tidak lebih dari 6 cm. Kompresi tidak boleh terputus kecuali untuk memberikan nafas buatan atau memindahkan pasien. Setiap selesai kompresi, angkat pangkal telapak tangan sehingga dada mengembang seperti semula. (25, 26, 27, 28, 29, 30). Berikan tiupan nafas melalui mulut korban sambil menutup hidungnya. Satu tiupan setara dengan 1 detik. Apabila dilakukan dengan benar, permukaan dada akan naik. Berikan kesempatan udara keluar dan lihat turunnya permukaan dada. Pemberian nafas buatan pada bayi dilakukan dari mulut penolong menuju mulut sekaligus hidung bayi. Rasio setiap kompresi dan nafas buatan adalah 30:2. Hentikan BHD apabila terjadi hal-hal berikut ini. Pihak penolong terancam keselamatannya.
adanya perintah jangan diresusitasi dari tim medik atau dokter. Kembalinya denyut jantung dan nafas saat pasien bergerak spontan. Proses pertolongan tersebut diambil alih langsung oleh TMRC. Secara ringkas, langkah-langkah pertolongan bantuan hidup dasar adalah sebagai berikut. Pastikan lingkungan aman dari bahaya. Pastikan kesadaran korban dengan menepuk dan memanggilnya. Serukan bantuan apabila korban tidak sadar. Pastikan kondisi pernafasan korban. Apabila pernafasan tidak normal atau tidak bernafas, lakukan kompresi dada yang dilanjutkan dengan nafas bantuan dengan rasio 30:2. Jangan hentikan sampai tim medis datang. Demikianlah informasi mengenai bantuan